Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Meli yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini, Sabtu, 5 Juni 2021. Webinar kali ini disponsori oleh PT Mulya Husada Jaya yang merupakan salah satu distributor dari GE Healthcare. Topik webinar kita pada hari ini ialah kelainan traktus gastrointestinalis dan defek dinding abdomen pada fetus. Saya akan menginformasikan terkait cara untuk bertanya bagi para peserta yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar topik dapat memberikan pertanyaannya pada fitur live chat yang tersedia di bawah layar webinar. Para peserta dapat memberikan pertanyaan mulai dari pada saat dokter sedang memberikan materi hingga nanti kita masuk pada sesi diskusi di akhir acara. Dan telah hadir bersama kita Bapak Yudi Wijaya. Beliau merupakan Business Development Executive dari PT Mulya Husada. Beliau akan memberikan perkenalan mengenai produk USG dari GE Healthcare. Kepada Bapak Yudi Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya merupakan Business Development Executive dari PT Mulya Husada Jaya. PT Mulya Husada Jaya didirikan sejak tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Dengan area coverage kami hampir mencakup seluruh Indonesia. Kami memiliki 15 kantor cabang dan 8 representatif sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain bekerja sama dengan GE dalam mendistribusikan USG Voluson, PT Mulya Husada Jaya juga bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Diargem, Ambu, Nidec, Kiran, Schiller, dan Boston Scientific. Untuk USG Voluson, kami memiliki beberapa tipe dari mulai entry level yaitu Voluson P Series. Untuk tipe middle level, kami mempunyai Voluson S Series. Dan untuk expert level, kami memiliki Voluson E Series. Pada siang hari ini, Yudi akan memperkenalkan Voluson P Series, baik Voluson P8 dan Voluson P6. Di Voluson P8 memiliki software HD Live, software yang dapat meregenerasi tampilan 3 dimensi agar terlihat lebih realistis. Selain itu, software HD Live ini juga memiliki virtual pencahayaan yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Kegunaan dari pencahayaan ini adalah untuk merefleksikan permukaan kulit dari janin. Selain itu, untuk Voluson P8 dan Voluson P6 memiliki software Sono Automation yang terdiri dari Sono Render Live yang dapat membantu menempatkan garis render secara otomatis pada pengambilan gambar baik 3 dimensi maupun 4 dimensi. Kemudian memiliki juga software Sono Biometri, software yang membantu dalam mempercepat dalam melakukan perhitungan BPD, HC, AC, HL, dan FL secara semi otomatis. Selain itu, di Voluson P8 memiliki software Sono NT, software yang membantu menghitung NT secara semi otomatis. Baik Voluson P8 dan Voluson P6 memiliki software Sono AVC Follicle, yaitu software yang secara otomatis menghitung jumlah dan volume pada folikel yang telah distimulasi. Berikut adalah populasi Voluson P Series yang sudah terinstal. Ada di Muhammadiyah Gamping, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, ada di Dr. Imam Joko, RSIA Muhammadiyah Probolinggo,
di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di Dr. Bambang Eko Wiono, di Dr. Dewi Pande, di RSUD Sulfat Demak terinstal Voluson P6, dan ada di RSUD Puruk Cahu, dan masih banyak lagi populasi Voluson P series yang telah terinstal di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Voluson webinar kami, produk-produk Voluson, silakan memfollow Instagram kami ataupun dapat juga memfollow Facebook kami. Selain itu, dapat juga menghubungi MHJ Ultrasound Call Center di 081 292 08 88 80. Bagi yang telah memiliki Voluson, jangan lupa untuk meregistrasikan Voluson Anda pada www.volusonclub.net untuk mendapatkan informasi produk, artikel terkini terkait COVID, video edukasi, ataupun dapat membagikan gambar-gambar hasil dari USG Anda di galeri Voluson Club. Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai produk-produk dari Voluson, nantikan presentasi dari Yudi selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi bagi para peserta sudah tidak sabar untuk menyapa pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita pada pagi hari ini ialah Dr. Putra Wiratnyana, spesialis obstetri and ginekologi, konsultan feto maternal. Beliau merupakan salah satu staf dari Departemen Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Sanglah, Divisi Feto Maternal. Baik, mari kita sapa bersama pembicara kita. Selamat pagi, Dokter Putra. Selamat pagi. Ya, pagi dok. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat selalu? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik dokter, mungkin untuk mempersingkat waktu dan karena peserta sudah tidak sabar, kita bisa mulai untuk materi. Kepada Dokter Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semua peserta. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi COVID-19 yang berat ini. Sehingga kita bisa berkumpul di dalam webinar yang diselenggarakan oleh PT Mulia Husada Jaya, yang kebetulan saya sebagai pembicaranya, dengan judul presentasi kelainan pada traktus gastrointestinalis dan defek pada dinding abdomen pada fetus. Sebelum mulai, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PT Mulia Husada Jaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada presentasi ini dengan judul kelainan pada traktus gastrointestinalis dan defek pada dinding abdomen fetus. Sebagai pendahuluan, apabila kita melakukan pemeriksaan USG pada organ gastrointestinal, nah ini berbeda dengan apabila kita melakukan USG pada organ-organ yang lain. Nah, di sini kenapa berbeda? Nah, karena kita harus mengikuti proses fisiologis yang terdapat di dalam organ gastrointestinal tersebut. Nah, proses fisiologis tersebut yaitu proses menelan, terus kemudian pengosongan lambung, dan gerakan peristaltik daripada usus. Nah, sehingga atas dasar adanya proses fisiologis ini, mungkin kita memerlukan pemeriksaan yang lebih dari satu kali atau pemeriksaan ulangan lagi untuk meyakinkan adanya kelainan yang terdapat pada organ gastrointestinal tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya
apabila kita melakukan pemeriksaan USG pada organ gastrointestinal, kita menemukan misalnya gambaran lambung yang kecil atau bahkan mungkin kita tidak menemukan gambaran lambung. Nah, kita tidak boleh buru-buru mengatakan bahwa organ tersebut kelainan, ya. Nah, kita harus memberikan waktu pemeriksaan yang lebih dari 1 kali pemeriksaan ulangan. Mungkin kita berikan waktu setengah jam atau 1 jam untuk memberikan kesempatan terjadinya proses menelan. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pemeriksaan ulangan tersebut dapat lebih meyakinkan, lebih memastikan maksudnya apakah benar organ tersebut mengalami kelainan apa tidak. Nah, di samping kita memahami proses tersebut, nah pada pemeriksaan USG pada organ gastrointestinal, kita juga harus memahami topografi dari organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen fetus. Nah, ini tujuannya apa? Nah, ini seringkali kita mendapatkan adanya suatu massa, baik itu massa kistik atau massa padat, yang di dalam rongga abdomen tersebut asalnya tidak jelas. Nah, sehingga topografi dari organ-organ yang terdapat di dalam abdomen tersebut, kalau kita memahami itu sangat berguna untuk mengetahui atau memastikan organ ini sumbernya dari mana. Nah, mungkin pada slide berikutnya nanti saya akan terangkan organ-organ apa saja yang terdapat pada kuadran di dalam rongga abdomen dari fetus. Nah, di samping itu tidak jarang juga pada gambaran USG yang kita lakukan pada organ gastrointestinal tidak memberikan suatu gambar yang full blown. Nah, contohnya seperti yang di slide. Nah, apabila ada suatu kasus atresia esophagus yang ada fistulanya, nah ini bisa gambaran lambung itu bisa normal, bisa terisi maksudnya. Dan air ketubannya bisa normal sampai akhir, ya syukur-syukur kalau pada late bisa terjadi polyhydramnion sehingga kita lebih aware. Tetapi bisa sampai lahir bisa normal. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga diagnosis pasca lahirnya yang lebih penting untuk memastikan kelainan tersebut. Mengenai timing of examination. Nah, mengenai timing of examination ini ya ini sama ini sama pada saat kita melakukan fetal anatomic scanning yang rutin, ya. Ini dianjurkan pada umur kehamilan 18 sampai 22 minggu. Nah, dengan kemajuan teknologi dari USG, terus kemudian dengan lebih kompetennya sonografer yang melakukan USG, mungkin kelainan-kelainan tersebut bisa didapatkan atau didiagnosis lebih awal. Nah, tetapi di buku dan beberapa jurnal yang saya baca, mereka tetap menyarankan bahwa apabila kita menemukan kelainan tersebut lebih awal, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ulangan pada umur kehamilan 18 sampai 22 minggu. Nah, ini sebagai pengalaman pribadi, saya juga pernah mendapatkan suatu kasus, ini pasien saya pribadi, saya mendapatkan adanya defek pada dinding abdomen pada fetus, itu pada usia kehamilan kira-kira sekitar 11-12 minggu.
Nah, terus kemudian saya ulangi lagi pemeriksaan tersebut. Uh, itu saya lakukan pemeriksaan ulangan pada umur kehamilan 24 minggu. Nah, ternyata itu tidak ada defek pada dinding abdomen. Nah, kemudian saya ikuti pasien tersebut sampai lahir dan memang tidak ada. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini tidak jarang bahwa kelainan-kelainan yang terdapat pada organ gastrointestinal tersebut terjadinya atau mungkin kita mendiagnosisnya late ya, mungkin pada trimester kedua atau trimester ketiga. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, ini karena memang organ gastrointestinal tersebut densitasnya memang lebih jelas pada trimester ketiga. Nah, sehingga kita bisa lebih jelas, lebih teliti melakukan identifikasi, melakukan evaluasi, sehingga diagnosis kita lebih tepat. Seperti itu. Nah, apabila kita melakukan pemeriksaan pada organ gastrointestinal, yang kita periksa itu adalah organ dari mulut sampai rektum. Nah, di samping itu, selain organ tersebut, juga dilakukan identifikasi atau evaluasi organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen. Nah, contohnya selain usus ya, liver, terus kemudian ini kandung empedu, terus kemudian pankreas dan lien. Nah, ini harus diidentifikasi juga. Pada pemeriksaan cranial view, nah ini organ-organ ini yang bisa kita lihat ya. Contohnya bibir, nah ini udah sering kita lakukan, terus kemudian lidah, terus kemudian esofagus yang di daerah toraks, yang di daerah leher dan di daerah toraks. Untuk gambar yang di bawah di slide yang di bagian bawah untuk yang ketiga gambar yang ketiga 45, nah itu sangat sulit sekali mendapatkan ya, itu perlu waktu dan pemeriksaan yang berulang-ulang untuk mendapatkan suatu gambar di mana esofagusnya berdilatasi pada saat proses penelan atau terjadi kelainan. Nah, ini juga pemeriksaan esofagus yang setinggi four chamber view. Nah, ini juga sangat sulit sekali didapatkan, perlu pemeriksaan yang berulang-ulang. Nah, pada pemeriksaan abdominal view, nah ini organ-organ ini yang kita dapatkan, lambung, terus kemudian liver yang lobus kanan, terus kemudian usus, ini cord insertion, umbilical cord insertion, nah, terus kemudian mungkin kalau ada kelainan seperti atresia ani, mungkin bisa didapatkan rectal pouch, terus kemudian lien. Nah, ini adalah scanning view apabila kita melakukan pemeriksaan pada organ gastrointestinal. Nah, ini pada cranial view, nah ini organ yang kita dapatkan itu adalah esofagus, baik yang di cervical, toraks, maupun yang ke abdomen. Kemudian axial view. Nah, pada axial view ini adalah pemeriksaan klasik, yaitu pada saat kita melakukan penilaian abdominal circumference. Kemudian axial view yang bagian bawah, nah ini yang kita dapatkan adalah usus, terus kemudian kolon. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan umbilical cord insertion. Nah, kemudian ini selanjutnya mid sagittal view. Nah, pada mid sagittal view ini, nah kita pada saat mid sagittal view ini kita bisa mengevaluasi dinding abdomen secara keseluruhan, terus kemudian umbilical cord insertion. Nah, seperti penjelasan tadi, apabila ada atresia ani, nah ini kita bisa mendapatkan adanya rectal pouch. Rectal pouch itu ini pada pemeriksaan mid sagittal itu lokasinya di belakang dari bladder. Nah, kita pastikan dulu bladder, apakah itu bladder apa tidak. Nah, itu dengan
ada two vessels, kemudian rectal pouch itu di belakangnya. Kemudian pemeriksaan left parasagittal view. Nah ini kita bisa menilai lambung, terus kemudian kita bisa menilai lien. Lien itu dia berhimpitan atau berbatasan dengan lambung. Terus kemudian pada right parasagittal view, nah ini kita bisa mendapatkan organ liver yang lobus kanan. Kemudian ini pemeriksaan pada coronal view. Nah pada pemeriksaan coronal view ini pemeriksaan di mana kita bisa melihat view pada abdomen secara keseluruhan. Adapun kelainan-kelainan yang bisa didapatkan pada coronal view seperti ini ya, atresia esophagus. Nah ini tanda khasnya adalah tidak ditemukan adanya gastric bubble atau mungkin ukurannya kecil. Nah tapi mungkin ini akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih detail pada slide berikutnya. Nah, kemudian duodenal atresia. Nah ini ditemukan adanya gambaran double bubble, gambaran seperti lambung, ada dua. Nah apabila kita ikuti bubble tersebut, nah itu ada tunnelnya. Tunnel itu seperti saluran kecil yang menghubungkan antara bubble yang satu dengan bubble yang lain. Kemudian choledochal kyst. Nah inilah yang perlu kita pahami mengenai topografi dari organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen. Kalau kita menemukan suatu massa, baik itu padat atau kistik, nah ini kebetulan kistik. Kalau choledochal kyst itu letaknya di bawah liver, ya. Nah, hepatomegali, nah ini penambahan daripada volume liver. Demikian juga dengan splenomegali. Splenomegali ini juga penambahan dari volume dari lien. Ompalokel juga bisa dilihat. Nah, ompalokel ini adalah merupakan suatu defek pada dinding abdomen. Nah, di mana defek ini bisa menyebabkan keluarnya organ-organ dari rongga abdomen diselimuti oleh selaput. Nah ini umbilical cord insertion-nya biasanya terdapat di bagian ujung dari selaput tersebut. Ya. Nah ini kapan kita kalau dibandingkan gastrosisis, nah ini prognosisnya memang lebih buruk pada ompalokel. Nah kapan kita katakan prognosisnya buruk? Nah ini yang pertama apabila diameter daripada defeknya itu lebih dari 5 cm. Nah, kemudian yang kedua, apabila organ abdomen yang keluar itu adalah liver. Kalau liver yang keluar, prognosisnya buruk. Nah, kemudian gastrosisis. Nah, gastrosisis ini merupakan suatu defek juga pada dinding abdomen. Nah, ini disertai dengan keluarnya organ gastrointestinal dari rongga abdomen. Nah, cuma di sini tidak ada selaputnya dan umbilical cord insertion-nya terletak di samping defek. Nah, ini small bowel atresia ini dilatasi daripada usus. Nah, terus kemudian meconium ileus. Nah, meconium ileus ini dia berkaitan dengan kelainan pada organ yang lain. Maksudnya organ usus, organ gastrointestinal yang lain. Nah, adanya meconium ileus ini disebabkan oleh karena dilatasi daripada usus, sehingga meconium tersebut berkumpul di dalam lumen usus. Terus kemudian, pada proses selanjutnya disertai dengan kalsifikasi. Nah, makanya kalau pada gambaran USG tersebut terdapat gambaran diffuse hyperechogenicity. Kemudian enteric ductal kyst, nah ini saya belum pernah menemukan. Nah itu adanya suatu massa kistik yang terdapat di dekat lambung. Nah ini mungkin bisa dipakai patokan atau pegangan
apabila kita melakukan pemeriksaan USG pada organ gastrointestinal, apabila kita tidak menemukan organ lambung atau ukuran lambungnya kecil, nah yang pertama kita lihat adalah air ketuban. Bagaimana hubungannya dengan air ketuban? Kalau air ketubannya sedikit, oligohidramnion atau anhidramnion, nah mungkin kelainan-kelainan tersebut yang bisa terjadi, misalnya ketubannya pecah, terus kemudian bisa terdapat IUGR, kemudian dipastikan adanya renal agenesis apa tidak. Nah kemudian kalau air ketubannya normal atau bahkan polihidramnion, nah ini kalau yang tidak berhubungan dengan kelainan kromosom, mungkin salah satunya bisa atresia esofagus ya. Ini berkaitan dengan faktor ya. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kelainan kromosom, seperti digambar, nah itu bisa hernia diafragmatika, terus kemudian ada fetal akinesia, kemudian yang terakhir yaitu bibir sumbing. Nah, seperti penjelasan saya tadi, di samping kita harus memahami proses fisiologis dari organ gastrointestinal, nah kita juga harus memahami topografi dari organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen. Ya, nah pada slide ini rongga abdomen kita bagi menjadi 5 ya, kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan di sentral. Nah, apabila terdapat massa atau massa kistik atau massa padat yang asal atau sumbernya tidak jelas, nah mungkin ini bisa dipakai patokan untuk mengidentifikasi, meyakinkan, memastikan organ tersebut sumbernya dari mana. Nah, seperti misalnya pada kuadran kanan atas, nah kelainan-kelainan tersebut yang bisa terjadi. Demikian juga pada kuadran-kuadran yang lain. Ya. Ya. Nah, apabila bila kita ingin kelainan pada organ gastrointestinal tersebut sangat banyak ya, sangat banyak, dan apabila kita ingin mempresentasikan satu persatu mungkin waktunya tidak cukup dan kita belum tentu juga pernah menemukan kelainan-kelainan tersebut ya. Nah, pada presentasi saya ini saya akan menjelaskan beberapa kelainan pada organ gastrointestinal yang sering kita temukan atau mungkin dari peserta juga pernah menemukan, nanti bisa kita diskusikan. Nah ini yang tercatat di tempat saya bekerja di Rumah Sakit RSUP Sanglah Denpasar. Nah ini yang tercatat di register kami pada tahun 2017 sampai tahun 2021 ya. Nah ini tipe-tipe kelainan yang kita catat dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Ini 2021 ini sampai bulan Mei ya. Ya, yang paling banyak itu adalah pada kelainan yang terjadi pada kepala dan leher ya. Untuk kelainan pada kepala ini sudah pernah saya presentasikan, yaitu pada PIT Feto-Maternal di Bandung dan pada seminar perinasea. Nah sekarang yang saya presentasikan adalah kelainan yang nomor 2 terbanyak, yaitu adalah organ gastrointestinal. Nah, di antara organ-organ gastrointestinal tersebut, nah ini yang tercatat di register kami, yaitu ada atresia esofagus. Nah ini dengan fistulanya, yang fistula dipastikan juga setelah lahir. Terus kemudian yang paling banyak itu adalah omphalocele. Kemudian yang kedua yaitu gastrosisis,
Ada beberapa megakolon kongenital dan massa kistik. Nah, ini adalah deskripsi jumlah kasus yang tercatat di register kami. Total kasus 33 kasus ya. Ya, total kasus adalah 33 kasus ya. Ya. Yang pertama ini adalah atresia esophagus ya. Nah, atresia esophagus ini kejadiannya 1/3000 sampai 1/3000 sampai 4000 kelahiran hidup. Nah, apabila teman sejawat peserta semua sudah mempunyai pasien 3000 sampai 4000 pasti akan menemukan satu. Ya. Pada pemeriksaan ultrasound atau USG, nah ini yang kita ketemukan ini adalah tidak adanya gambaran lambung atau gambaran lambungnya tersebut kecil. Nah, disertai dengan late onset polyhydramnion ya. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, nah ini kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih dari satu kali atau mungkin pemeriksaan ulangan untuk memastikan terjadinya kelainan pada organ ini ya. Terus kemudian nah ini pada pemeriksaan USG juga kalau misalnya kita beruntung kita bisa menemukan adanya food sign ya. Food sign ini sulit ditemukan ya. Sulit ditemukan. Nah, makanya ada ya mungkin tips ya atau apabila kita tidak menemukan gambaran lambung atau lambungnya kecil yang sudah kita pastikan lebih dengan pemeriksaan yang berulang, mungkin bisa kita curigai bisa kita curigai adanya atresia esophagus atau mungkin bibir sumbing tanpa melihat food sign-nya, karena ini sangat sulit sekali. Nah, risiko kelainan kromosom pada atresia esophagus ini sangat tinggi ya, 20 sampai 44% ya. Nah, ini sebagian besar yaitu trisomi 21 dan ada juga trisomi 18. Nah, risiko untuk kelainan non kromosom isolated-nya juga tinggi ya. Nah, ini untuk prognosisnya biasanya bagus ya, biasanya bagus. Nah, apabila kita menemukan organ ini, kelainan ini maksudnya lebih awal, nah kita bisa menyiapkan tim, menyiapkan tim untuk mengantisipasi apabila bayi ini lahir. Nah, sehingga penanganannya bisa holistik, sehingga prognosisnya untuk yang ini umumnya baik ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Gambar pada kiri atas, pada slide ini itu tidak ditemukan adanya gambaran lambung. Terus kemudian pada kanan atas, nah itu adanya dilatasi daripada esophagus. Nah, food sign itu adalah yang ada anak panahnya. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk mendapatkan gambar yang di kiri atas ini sulit ya, karena kita harus mengikuti proses menelan daripada fetus ya, proses fisiologis menelan, pengosongan lambung, sama pergerakan usus ya. Nah, terus kemudian memerlukan pemeriksaan yang lebih dari satu kali, pemeriksaan ulangan. Kemudian yang kedua adalah duodenal atresia. Duodenal atresia ini kejadiannya 1/2500 sampai 1/10.000 kelahiran hidup. Nah, pada pemeriksaan USG, nah ini ditemukan adanya gambaran double bubble ya. Double bubble itu pemeriksaan setinggi abdominal circumference, kita menemukan dua gambaran seperti gambaran lambung ya. Nah, apabila kita ikuti
bubble tersebut, apabila kita ikuti bubble tersebut, nah itu ada kanalnya, ya. Kanal itu suatu saluran yang kecil, yang menghubungkan antara bubble yang satu dengan bubble yang lain, ya. Nah, risiko untuk kelainan kromosomnya juga tinggi, ini 20-50%. Nah, ini kebanyakan ini trisomi 21, ya. Untuk yang risiko non kromosomalnya juga ini risiko non kromosomalnya rendah, ya. Nah, biasanya outcome-nya apabila isolated ini bagus, ya. Apabila isolated ini bagus. Nah, tentunya dengan persiapan tim yang saya bicarakan tadi, ya, sehingga bisa diantisipasi bila bayi ini lahir, sehingga dia mendapatkan suatu penanganan yang holistik dari dokter bedah anak, kebutuhan NICU dan lain-lain. Nah, seperti ini, ya. Pada gambar kiri atas, nah itu pada pemeriksaan USG setinggi abdominal circumference. Nah, itu ditemukan ada double bubble seperti gambaran lambung 2 buah. Nah, apabila kita ikuti bubble tersebut, nah ini ada tunnelnya, ya. Nah, ini pada gambar kanan atas, ya. Nah, ini tunnelnya. Nah, ini terlihat tunnelnya. Terus kemudian ini pada gambar kanan bawah juga terlihat tunnelnya, ya. Nah, itu double bubble. Nah, kemudian ini umpalokel. Nah, ini kalau di tempat kami bekerja di Rumah Sakit Sanglah, nah ini banyak sekali, ya, kita temukan umpalokel. Nah, ini kejadiannya 1/3000 kelahiran hidup, dan lebih tinggi pada kasus lebih tinggi ditemukan intrauterin, ya. Nah, ini dengan kemajuan alat-alat USG, terus kemudian kemajuan dari kemampuan dari sonografernya. Nah, ini untuk umpalokel ini bisa didiagnosa pada fetus yang masih intrauterin, ya. Artinya tidak misalnya setelah bayi lahir baru kita tahu, oh ini terjadi umpalokel. Ini kebanyakan sudah prenatal diagnosisnya sudah bagus. Nah, kemudian, nah ini pada pemeriksaan USG-nya, nah ini kita dapatkan adanya defek pada dinding abdomen, ya, adanya defek pada dinding abdomen. Nah, organ-organ pada abdomen tersebut bisa keluar. Nah, ini ada selaputnya. Kemudian umbilical cord insertion-nya terletak di ujung dari selaput tersebut, ya. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, prognosisnya buruk apabila yang pertama diameternya ini lebih dari 5 cm, terus kemudian organ abdomen yang keluar itu liver atau hepar. Kalau itu keluar, prognosisnya buruk, ya. Terus kemudian risiko kelainan kromosomnya ini tinggi, ya. Kebanyakan dia trisomi 13, 18, dan ada kadang-kadang triploid, ya. Untuk risiko non kromosomnya, nah ini berkaitan dengan sindrom Beckwith-Whiteman syndrome, kemudian pentalogi of Cantrell, ya. Nah, ini apabila dia isolated, tidak ada kelainan yang lain, nah biasanya dia bagus. Nah, ini juga sudah ada beberapa, ini yang kita tangani di Rumah Sakit Sanglah, kebanyakan ini bagus ininya outcome-nya setelah dilakukan penanganan setelah lahir extrauteri. Nah, ini gambar yang kita dapatkan. Nah, pada kasus ini disertai dengan umbilical cord kiss. Nah, umbilical cord kiss itu bisa merupakan suatu varian yang normal atau dia bisa merupakan suatu kasus yang patologis. Nah, kita harus melakukan fetal anatomic scanning pada fetus, ya. Apabila tidak ditemukan kelainan, nah itu
bisa kita katakan bahwa umbilical cord case tersebut merupakan suatu varian yang normal. Nah, tetapi pada kebanyakan kasus juga disertai dengan kelainan organ yang lain. Nah, contohnya pada kasus ini umpalokel, terus kemudian disertai dengan polihidramnion, terus kemudian setelah lahir, nah itu gambar pada kanan bawah setelah lahir, ya. Nah, ini ada kasus yang lebih ekstrim lagi yang kita temukan yang kita dapatkan di rumah sakit kami tempat kami bekerja di Rumah Sakit Sanglah. Nah, ini selain dinding abdomen, nah ini dinding toraksnya juga ada defek. Nah, sehingga yang keluar ini sampai jantungnya, ya, seperti gambar pada kanan atas. Nah, itu selain liver itu jantungnya juga sebagian ada yang keluar. Nah, ini prognosisnya sangat buruk. Nah, ini gastrosisis. Kejadiannya 0,29 sampai 1,66. Nah, ini pada pemeriksaan USG. Nah, ini sama seperti umpalokel, ya. Ini merupakan defek pada dinding abdomen yang disertai dengan keluarnya organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen. Tapi pada gastrosisis ini tidak disertai oleh selaput, ya, tidak ada selaputnya, dan umbilical cord insertionnya terletak di samping defeknya. Nah, itu yang membedakan antara umpalokel dan gastrosisis. Nah, tapi kadang-kadang kalau umpalokelnya pecah seperti yang dialami beberapa kasus di tempat kami, itu juga sulit juga mendiagnosisnya. Nah, terus kemudian risiko untuk kelainan kromosomnya kecil, risiko non kromosomnya juga kecil. Nah, ini biasanya outcome-nya bagus, ya, apabila persiapannya bagus juga. Nah, ini gambar yang kita dapatkan. Nah, setelah lahir, nah ini yang keluar itu adalah organ ususnya saja. Dan ada di beberapa bagian organ ususnya berdilatasi. Ya. Kemudian ini yang terakhir mungkin ini adalah megakolon kongenital. Nah, ini kejadiannya 1/3000 kelahiran hidup. Nah, ini untuk mendiagnosisnya pada pemeriksaan USG. Nah, ini didapatkan pelebaran dari kolon, ya, pelebaran dari kolon usus besar. Nah, ini gambarannya sama seperti anorektal atresia, ya, cuma ini karena dia kolon ini lebih besar, terus kemudian lebih panjang. Nah, biasanya disertai dengan polihidramnion, ya. Nah, ini ada tanda khasnya, mungkin nanti pada gambar saya bisa tunjukkan. Terus kemudian ini berhubungan dengan kelainan kromosom, yaitu biasanya ini trisomi 21, ya. Nah, ini untuk prognosisnya mortality rate-nya ini 20%. Nah, pada gambaran USG, nah ini pada gambar yang kiri atas, itu pada pemeriksaan abdomen, fetus. Nah, ini pada kursor saya. Nah, ini pada pemeriksaan aksial. Nah, ini didapatkan pelebaran dari kolon, ya. Nah, disertai dengan sekat-sekat, ya, Nah, pada penampang longitudinal atau atau sagittal, nah ini didapatkan pelebaran dari usus, ya, yang panjang, terus kemudian ini bersekat-sekat. Nah, pada yang kiri bawah, nah ini sama dengan yang di atas, ini pelebaran daripada usus yang ada sekat-sekatnya. Nah,
apabila nah ini setelah lahir kita ronsen. Nah ini gambarannya seperti ini, sama juga ada sekat-sekatnya ya. Nah ini kan kalau ronsen penampang sagital ya, ada sekat-sekatnya. Nah sekat-sekat ini merupakan suatu tanda khas pada megakolon kongenital. Nah ini sekat-sekat ini namanya herringbone ya. Seperti tulang ikan herring. Nah, ternyata setelah saya lihat ini tulang ikannya seperti ini, saya juga nggak tahu nih ikan apa nih. Dibilang sih herringbone ya. Apakah tulang-tulangnya seperti ini? Saya juga nggak tahu, belum pernah melihat ya. Oke, mungkin terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, mungkin kita bisa lanjutkan. Oke, terima kasih untuk untuk waktu saya kembalikan ke MC, ke host. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Putra atas presentasi yang telah diberikan. Sangat menarik sekali, Dok. Dan sebelum sesi tanya jawab, Meli informasikan kembali bahwa untuk peserta yang ingin bertanya dapat memberikan pertanyaannya melalui fitur live chat yang tersedia di bawah layar webinar. Jadi bagi para peserta mungkin ada pertanyaan tadi seputar materi atau seputar penjelasan yang telah diberikan Dokter Putra, bisa langsung memberikannya di bawah layar webinar. Dan juga baik, kembali lagi bersama saya Meli dalam acara webinar kelainan traktus gastrointestinalis dan defek dinding abdomen pada fetus. Kita akan memasuki sesi diskusi pada hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter Putra. Boleh kita mulai untuk diskusinya ya, Dok ya? Ya, silakan. Baik, jadi ada pertanyaan, Dok, dari dokter yang tidak mau disebutkan namanya. Beliau bertanya, bagaimana kalau kita melihat 3 bubble, apa yang kita pikirkan, Dok, biasanya? Mohon arahannya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini kalau kita melihat lebih dari 2 bubble, misalnya 3, 4 atau lebih, nah ini bisa, ya. Nah, bisa. Setelah organ lambung, nah itu kan akan masuk ke usus ya. Nah, usus itu ada usus halus sama usus besar. Nah, kalau usus halus itu ada yang namanya duodenum, ada yang namanya jejunum, ada yang namanya ileum. Nah, setelah itu masuk ke usus besar. Nah, kalau pada pemeriksaan setinggi abdominal circumference, nah itu yang paling dekat dengan lambung itu adalah duodenum. Yang paling dekat dengan lambung itu adalah duodenum. Nah, kalau misalnya kita menemukan lebih dari 1 bubble, nah itu kemungkinan potongannya sudah agak lebih ke bawah. Nah, bisa kita menemukan jumlah bubble yang lebih dari 2. Nah, kemungkinan itu berkaitan dengan bukan cuma atresia duodenum saja. Nah, kemungkinan dia atresianya lebih ke distal jadinya, ya. Nah, itu namanya small bowel atresia. Nah, itu gambarannya seperti megakolon kongenital. Nah, cuma kalau megakolon kongenital itu gambarannya terdapat pelebaran usus yang bersekat-sekat. Nah, kalau small bowel atresia, kalau duodenum, jejunum dan ileumnya yang berdilatasi, dia gambarnya bulat-bulat, yang banyak dengan ukuran yang bervariasi. Nah, itu bisa kita sebut banyak itu bubble-nya, ya. Nah, kemungkinan atresianya itu di daerah distal. Ya, mungkin itu jawaban saya. Bisa ya kita ketemukan lebih dari 2 bubble. Ya, mungkin itu ini jawaban saya. Ya. Mungkin ada yang lain? Terima kasih, Dokter. Ya. Ya, itu juga menjawab pertanyaan selanjutnya, Dok, karena dokter tersebut juga bertanya, mungkinkah kita melihat
4 bubble. Jadi ternyata jawabannya bisa ya dok, memungkinkan ya untuk melihat lebih dari 2 atau 3 bubble ya dok ya. Ya. Kalau lebih dari 2 bubble, kemungkinan lalu kalau lebih dari 2 bubble, nah itu kemungkinan scanning view-nya potongannya itu sudah lebih ke bawah, sehingga bisa terlihat lebih dari 2 bubble. Kalau memang atresia duodenum yang memang cuma duodenumnya saja yang lebar, nah itu pada gambaran abdominal circumference itu cuma 2. Tapi kalau lebih itu mungkin daerah usus yang di bawahnya sudah kena. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Baik. Siap. Terima kasih dokter. Semoga pertanyaan tersebut dapat menjawab pertanyaan dari peserta tersebut ya dokter ya. Semoga bisa menjawab ya. Baik, ada pertanyaan lagi dok? Ya, silakan. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah kalau misalnya ukuran janinnya 8 minggu dokter, apakah memungkinkan untuk terlihat 3 bubble dok? Kalau ukuran janinnya 8 minggu. Kalau untuk 8 minggu itu masih sangat kecil sekali ya, kecil sekali. Itu untuk umur kehamilan 8 minggu mungkin dia masih dalam proses organogenesis ya. Itu masih dalam proses organogenesis. Saya rasa sangat sulit untuk melihatnya. Kalaupun para peserta mungkin mencurigai akan adanya suatu kelainan pada umur kehamilan 8 minggu tersebut, saran saya ya sesuai dengan yang di buku dan yang di jurnal-jurnal yang saya baca, itu dilakukan pemeriksaan ulangan. Pemeriksaan ulangan di umur kehamilan 18 sampai 22 minggu ya. Ya seperti penjelasan saya tadi juga ini juga tidak menutup kemungkinan dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, terus kemudian kompetensi dari sonografer atau yang melakukan USG itu kompetensinya lebih tinggi atau lebih lebih kompeten, tidak memungkinkan bisa melihat kelainan tersebut lebih awal. Nah, tetapi saran saya, sesuai dengan yang di buku dan di jurnal yang saya baca, pemeriksaan tersebut harus diulang ya, harus diulang pada umur kehamilan 18 sampai 22 minggu untuk memastikan. Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa memuaskan. Baik, terima kasih Dokter Putra. Lalu ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Joko Mulyono SPOG. Jadi beliau bertanya, bagaimana melihat keadaan atresia biliar? Mohon tanggapannya dokter. Ya, untuk kandung empedu ya, atresia biliar. Nah itu seperti saya bilang tadi pada presentasi saya tadi. Nah ini kita di samping kita memahami dari proses fisiologis dari menelan tersebut, nah kita juga harus memahami topografi organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen fetus. Nah kalau biliar dan kandung empedu, nah itu dia topografinya dia terletak di pada pemeriksaan abdominal circumference itu organ tersebut terletak di bagian kalau misalnya lambung itu sebelah kiri, terus kemudian di tengah itu ada vena umbilicalis, ada coma-like appearance, nah dia di sebelah kanannya. Nah biasanya kalau terjadi atresia dia ada pelebaran. Nah di situ kita melihatnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa memuaskan yang bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Putra. Ya. Masih pertanyaan dari Dokter Joko. Dok, ya, jadi ini terkait Dr. kasus Joko. yang pernah beliau alami. Ya. Jadi beliau bertanya, saya pernah mendapat pasien dengan morbus Hirschsprung dan tidak terlihat waktu intrauterin. Adakah saran
untuk menguatkan akurasinya? Terima kasih. Mohon maaf ya, ini morbus apa ya, saya nggak tahu itu ininya. Morbus Hirschsprung, dok. Oh, Hirschsprung disease maksudnya. Ya. Ya, oke. Hirschsprung disease itu nama lain dari megakolon kongenital ya. Hirschsprung disease itu kata lain dari megakolon kongenital. Ya, itu megakolon kongenital itu saya baca di beberapa literatur itu terjadinya bisa dia setelah lahir. Nah, di dalam intrauteri memang tidak ada apa-apa. Bisa terjadinya setelah lahir. Ada di beberapa buku, di beberapa jurnal saya baca, Hirschsprung disease itu, megakolon kongenital itu terjadinya bisa setelah lahir. Nah, sehingga di intrauteri dia bisa tidak terlihat bisa normal maksudnya seperti itu. Terus kemudian kalaupun dia terjadi di intrauteri, nah itu gambarannya seperti tulang rusuk ikan yang saya bilang tadi itu. Ciri khasnya ada pelebaran usus, ada sekat-sekat, herringbone ya. Nah, itu gininya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa memuaskan Dr. Joko jawaban saya. Baik, terima kasih dokter. Semoga cukup memuaskan untuk Dokter Joko. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari tim operator mungkin? Baik, sepertinya belum ada pertanyaan dokter, atau mungkin Dokter Putra boleh dibagikan seputar dari pengalaman Dokter Putra terkait materi yang dibawakan dok. Jadi kan karena sepertinya banyak kasus yang terus berkembang, ya, jadi mungkin ada atau tips and trick mungkin yang bisa dibagikan kepada peserta dokter. Ya, betul. Untuk peserta ini alat USG ini merupakan suatu alat yang kalau kita di bidang kita di obstetri ini sudah seperti stetoskopnya kita, ya. Ini sudah seperti stetoskopnya kita. Bahkan sekarang ada pocket USG yang bisa kita bawa kemana-mana pada saat kita melakukan visit ke pasiennya, ya. Nah, alat USG ini sedemikian canggihnya, ini harus diikuti oleh kemampuan kita, ya. Nah, kita dari kolegium sudah juga menyediakan. Nah, ini ada pelatihan USG dasar, terus kemudian tolong diikuti step-stepnya. Terus kemudian itu bisa ke tingkat madya, targeted, ya. Nah, kasus-kasus yang sekarang ini yang saya presentasikan atau mungkin kasus-kasus yang lain ini akan semakin banyak kita jumpai, ya. Sehingga dengan ke tingkat madya, ke targeted ultrasound, nah paling tidak bisa mencurigai lah adanya kasus-kasus yang seperti saya presentasikan tadi atau mungkin diketemukan oleh teman sejawat yang lain. Nah, karena apa? Ya walaupun di dalam literatur ini dibilang kelainan kongenital itu memang kecil, kejadiannya sekitar 3-5%. Nah, tetapi tidak jarang sekarang ini kita menemukan kasus-kasus tersebut lebih banyak, ya. Nah, ini penyebabnya apa? Yang pertama, tren kehidupan kita sekarang itu adalah tidak langsung menikah, menunda pernikahan sehingga umurnya bertambah. Kemudian pada saat menikah ada tren juga untuk menunda punya anak, sehingga umur dari si ibu itu juga akan bertambah. Terus kemudian belum perubahan dari lifestyle yang sekarang. Nah, sehingga semua itu akan menambah tingginya faktor risiko untuk terjadinya kelainan kromosom yang dampaknya pada fetus, ya.
Nah, mungkin saran saya seperti itu. Nah, di samping alatnya juga sudah mumpuni, kita sebagai sonografer yang melakukan USG juga harus mengupdate terus ilmu kita, sehingga kepekaan kita, awareness, kecurigaan, ini semakin meningkat ya. Mungkin itu tips-tips dari saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Putra. Mungkin kita akan sampai di pertanyaan terakhir ya Dok ya. Ya, Jadi, silakan. boleh? Boleh, silakan. Baik, jadi ada pertanyaan dari Dokter Agung Pramarta Irawan. Ya, Beliau silakan. bertanya, selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan bahwa yang kita lihat pada abdomen bawah adalah Potts sign, bukan urachal cyst. Terima kasih dok. Ya, selamat pagi Dokter Agung ya. Semoga ini sehat walafiat di tempat yang sekarang. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Potts sign itu biasanya itu didapatkan di esofagus ya. Nah, apabila kita mencurigai adanya kasus atresia esofagus, nah kita mendapatkan Potts sign itu di daerah di daerah leher ya. Nah, cuma untuk melihat Potts sign itu seperti penjelasan saya tadi itu sangat sulit ya, itu sangat sulit. Nah, karena kita harus melakukan pemeriksaan lebih dari satu kali berulang-ulang, memahami proses fisiologis yang terjadi pada organ gastrointestinal, terus kemudian kemampuan alat yang juga yang lebih bagus ya. Nah, itu syukur-syukur kita bisa melihat Potts sign ya. Terus syukur-syukur kita bisa melihat Potts sign tersebut ya. Nah, ini ada panduan praktisnya. Nah, apabila kita tidak melihat gambaran gaster atau mungkin ukurannya kecil, nah mungkin kita sudah bisa mencurigai bahwa kelainannya terjadi pada bagian proksimal, kemungkinan atria esofagus atau mungkin labiosisis atau mungkin labiopalatosisis, seperti itu apabila kita tidak melihat Potts sign. Nah, apabila kita melihat Potts atau kantongan, Potts itu adalah suatu kantongan di rongga abdomen, Nah, ini sering sekali ya kita melihat suatu massa, baik itu massa kistik maupun massa padat, termasuk Potts ini di rongga abdomen. Ya, nah ini sering asal dari massa tersebut tidak jelas. Ya, nah ada beberapa tips-tips seperti yang saya presentasikan tadi. Kita membagi rongga abdomen tersebut menjadi 5 kuadran. Kuadran atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan di rongga sentral. Nah, kita bisa mencurigai atau memperkirakan atau mungkin perhatiannya lebih ke organ-organ tersebut. Nah, untuk memastikan, nah itu memang sulit sekali ya. Kalau untuk memastikan itu sulit sekali. Karena apa? Karena pemeriksaan USG kita ini juga tidak merupakan suatu pemeriksaan yang gold standar ya. Nah, tidak merupakan suatu pemeriksaan gold standar. Ketepatan dari USG ini sekitar 90%. Nah, kita masih mempunyai kesalahan human error sekitar 10-20%. Nah, sehingga apabila kita menemukan kelainan pada pemeriksaan USG yang kita lakukan, nah itu kalimat yang kita tulis pada diagnosis kita adalah tampak adanya massa atau kecurigaan ke arah apa, seperti itu. Karena USG ini tidak merupakan suatu pemeriksaan yang gold standar. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Dr. Agung Pramarta. Semoga bisa memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Putra. Dokter, ini ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi dok, bolehkah? Boleh, masih ada waktu ya? Masih dokter. Oke, silakan.
Oke, baik. Jadi mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya bagi para Oke. peserta, karena kita juga ada keterbatasan waktu dalam webinar. Baik, jadi pertanyaannya dari Dokter Dharma Putra P. Banjarnahor. Beliau bertanya, izin bertanya dok, soft marker apa yang menjadi target evaluasi pada USG sehari-hari untuk mendeteksi kelainan defek abdomen? Lalu apabila menemukan kelainan defek gastrointestinal, apakah selalu terkait dengan kelainan kromosom atau sebuah sindrom? Ya, terima kasih, terima kasih Dokter Dharma Putra ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Untuk melakukan pemeriksaan USG, nah ini kita melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan yang sudah kita mungkin kalau sudah pernah melakukan pelatihan tingkat USG dasar atau mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan USG dasar pada saat masih residen. Nah, diikuti itu saja panduannya dok, ya itu saja panduannya. Kecuali kalau mungkin sudah meningkat ke madya, nah itu targeted ultrasound, nah itu lain lagi. Nah, kalau misalnya masih di tingkat USG dasar. Nah, itu panduan itu saja diikuti. Misalnya pada pemeriksaan kepala, nah itu kan ada transthalamik, transcerebellar, transventrikuler, terus kemudian turun ke bawah. Nah itu pemeriksaan aksial setinggi sesuai dengan pemeriksaan abdominal circumference. Nah, dari situ dikenali saja struktur-strukturnya yang normal bagaimana, sehingga kalau ada kecurigaan, nah itu kalau ada yang sesuatu yang aneh yang tidak normal, ya berarti kita sudah mencurigai adanya sesuatu pada bayi tersebut, ya. Nah, paling tidak bisa dikonsulkan kalau ada mungkin ada konsultan fitomaternal atau apa di tempatnya, mungkin bisa dikonsulkan ke situ, mungkin sekalian dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Nah, untuk menentukan ini terkait dengan kelainan kromosom apa tidak, nah kita pastikan dulu melalui pemeriksaan USG tersebut. Nah, setelah itu ada pemeriksaan lanjutan. Nah, itu kita melakukan pemeriksaan amniosintesis ya. Nah, dari situ bisa ketahuan ini termasuk kelainan kromosom yang bagaimana ya. Mungkin kalau kalau untuk amniosintesis ya saya kira sudah cukup. Nah, mungkin kalau ingin lebih tahu itu ada microarray atau apa ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa memuaskan Dokter Dharma Putra. Baik, terima kasih Dokter Putra. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir dari masih tetap dari Dr. Joko Mulyono. Sepertinya beliau antusias sekali untuk berdiskusi. Ya, silakan Dr. Joko. Ya, baik. Beliau bertanya, untuk risk kromosomal anomalis, apakah semua kasus gastrointestinal perlu tes NIPT, NIP? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Joko. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Nah, pemeriksaan NIPT (non-invasive prenatal test) itu merupakan suatu pemeriksaan screening ya. Screening itu bukan untuk mendiagnosa pasti. Itu bukan merupakan suatu gold standar ya dari suatu pemeriksaan kromosom ya. Nah, itu sekali lagi mungkin perlu digarisbawahi, itu adalah screening. Sama seperti kita melakukan pap smear atau dengan screening seperti pemeriksaan yang lain. Nah, di pemeriksaan NIPT tersebut, ketepatannya yang saya baca semuanya itu sudah lebih dari 90%. Nah,
tapi tetap itu merupakan suatu pemeriksaan screening ya, ya dok. Nah, kapan kita melakukan pemeriksaan NIPT tersebut? Nah, ini masalahnya pemeriksaan NIPT ini masih harganya sangat mahal ya kalau untuk ukuran kita orang Indonesia. Ini pemeriksaan ini mahal ya. Terus kemudian yang perlu saya garis bawahi seperti tadi saya katakan ini merupakan suatu pemeriksaan screening. Nah, kapan kita men-screening pasien? Kalau kita mencurigai adanya faktor risiko pada pasien tersebut. Faktor risikonya apa? Mungkin dia hamil pada umur ibunya lebih dari 35 tahun. Terus kemudian pernah terjadi keguguran dengan sebab yang tidak jelas pada umur kehamilan yang kecil. Terus kemudian keguguran yang berulang. Terus kemudian pernah melahirkan anak cacat yang sebelumnya. Terus kemudian mempunyai saudara yang cacat. Nah itu saya anjurkan ya dilakukan kalau memang mampu dilakukan pemeriksaan NIPT karena ada faktor risiko. Tetapi kalau misalnya sudah ketemu ada kelainan, nah itu tesnya bukan NIPT lagi, itu adalah amniocentesis. Amniocentesis itu merupakan pemeriksaan gold standar, seperti itu ya. Nah kalau misalnya di awal dia sudah melakukan pemeriksaan NIPT, terus kemudian pada pemeriksaan itu ditemukan adanya kelainan, nah itu pemeriksaan selanjutnya adalah amniocentesis. Demikian juga apabila dia sudah ada faktor risiko, tidak melakukan pemeriksaan NIPT pada kehamilan awal, kita ketemukan adanya kelainan pada janin tersebut, pemeriksaan selanjutnya juga amniocentesis untuk memastikan kelainan kromosom tersebut. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Joko. Semoga bisa memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Putra. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Terima kasih banyak Dr. Putra atas waktu dan kesediaannya untuk membawakan materi hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari pihak panitia dan juga pihak penyelenggara. Akhir kata, Melu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan stay safe.